Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya. Kepada Nabi Muhammad SAW kita berikan salawat dan baik, semoga beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Baik. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengembangan materi ajar berbasis masalah. Ya, pengembangan materi ajar berbasis masalah itu sebenarnya adalah satu bagian yang utuh tentang bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran. Sebab kalau bicara tentang perangkat pembelajaran itu bukan soal RPP saja ya, tapi itu menyangkut banyak hal. Entah itu ada di sana ada analisis SKLKD, kita masih dalam konteks pembicaraan kurikulum 2013 ya. Nanti pada kurikulum merdeka istilah-istilah ini mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan, tapi substansinya relatif sama. Di sana ada silabus, di sana ada pengembangan media, dan di sana juga ada pengembangan materi ajar termasuk evaluasi pembelajarannya. Nah, apa yang dimaksud dengan materi ajar itu? Atau yang kenal disebut learning material. Nah, learning material itu adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dan guru, terutama para instruktur termasuk Bapak Ibu calon guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dan karena dia berisi bahan, nah bahan itu adalah isi kurikulum. Nah, isi kurikulum itu yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Sebab itu yang menjadi target pendidikan kita. Nah, learning material, bahan ajar atau materi ajar itu banyak aspeknya. Tentunya kita tidak hanya sekedar melihat informasi berupa pengetahuan dan pembahasan dalam sebuah buku. Tapi di sana adalah ada ide, ada data dan fakta, ada konsep, dan juga di sana ada kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda. Pesan itu bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Itu cakupan daripada materi ajar. Nah, kalau kita sudah mengetahui materi ajar, tentunya materi ajar yang kita kembangkan itu sebaiknya dia tetap mengacu pada pengembangan kemampuan peserta didik tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan itu tentunya berbasis pada apa yang disebut dengan pengetahuan tentang fakta, tentang prosedur, tentang konsep, dan metakognitif. Nah, jadi ketika kita mengembangkan materi ajar, memperhatikan aspek-aspek daripada bentuk-bentuk pengetahuan yang akan kita sampaikan melalui pengembangan materi ajar. Entah itu pengetahuan berupa konsep, fakta, konsep, prosedur, maupun metakognitif. Bagian penjelasan ini sudah kita sampaikan pada penjelasan sebelumnya. Nah, jauh lebih penting adalah bahwa bahan ajar itu hendaklah memadukan antara pengetahuan dan keterampilan serta sikap. Jadi dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Aspek spiritual, aspek sosial, empati, dan kematangan jiwa. Kemudian ada aspek pengetahuan, tentunya saintifik berbasis soft, dan keterampilan berbasis kompetensi dan literasi. Nah, oleh karena itu, dalam kita mengembangkan materi ajar, sebaiknya disarankan agar materi ajar itu sifatnya adalah komprehensif, ringkas, padat, dan jelas. Itu dia. Jadi dalam penyusunan bahan ajar, sifatnya komprehensitas pembahasan materi perlu diperhatikan. Tentunya dengan tetap memperjelas materinya dan sifatnya sederhana dan memudahkan peserta didik kita dan orang yang membaca pengembangan materi kita akan lebih paham pada bagian-bagian tertentu. Kemudian dia sifatnya kohesif, berurutan, dan disajikan secara logis. Kohesitas itu adalah terjadi hubungan antar komponen yang sangat erat dan logis, terutama pada bagian-bagian yang sulit dipahami. Tadi pada pendahuluan kita membuat peta konsep bagaimana
pemenuhan perangkat pembelajaran itu antar komponen itu saling terkait. Nah, kohesif itu komponen-komponen antar materi yang akan disampaikan, dikembangkan dalam materi ajar hendaklah dia berhubungan secara erat, terpadu, dan saling menguatkan. Nah, yang berikutnya adalah tentunya ketika kita mengembangkan materi ajar, sebaiknya materi ajar itu langsung terkait dengan kehidupan nyata peserta didik kita, dan itu relevan. Karenanya kenapa kita mengarahkan bahwa pengembangan materi ajar itu harus berbasis masalah yang real yang dihadapi oleh guru atau peserta didik. Tentunya masalah itu yang terkait dengan mata pelajaran atau topik yang sedang kita bahas. Dan tentunya kita juga perlu memperhatikan bahwa ketika kita menghubungkan dengan dunia nyata, dan bagi penyajian dan pengembangan materi ajarnya tentunya berorientasi pada pembelajaran abad 21. Nah, karakteristik pembelajaran abad 21 tentunya kita sama tahu bahwa generasi Y, generasi milenial tentunya sangat membutuhkan bagaimana penyajian materinya yang menarik, simple, sederhana, dan mudah segera dicerna oleh mereka. Tentunya peristiwa-peristiwa yang real terjadi di luar sekolah dalam kehidupan nyata peserta didik itu yang menjadi bagian penting untuk kita eksplorasi, kita kembangkan menjadi bagian daripada pengembangan materi. Nah, jenis-jenis bahan ajar itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi ada jenis dalam bentuk cetak, itu dalam bentuk handout, buku, modul, LKPD, brosur, leaflet, wall chart, foto, atau model, atau marker. Itu bagian dari bahan ajar juga yang sifatnya cetak. Ada juga yang dalam bentuk dengar, kita sebut ada kaset, radio, atau podcast, apalagi yang sekarang kita sementara bunyi. Kemudian ada yang sifatnya interaktif, ada CD interaktif atau media streaming. Lalu ada audio visual, ada video, film, podcast, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi materi-materi ajar yang dalam perubahan teknologi pembelajaran begitu cepat dan banyak variannya. Berikutnya, penting untuk diperhatikan ketika kita mengembangkan bahan ajar atau materi ajar. Pertama adalah ada bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Pertama, cakupan materinya, akurasi materi dan kemutahiran materinya, ada koherensinya, ada keruntutan alur berpikir, ada kemutahiran informasi, materi dan sebagainya itu bersifat kontekstual, tapi tidak sekedar tekstual, tapi kontekstual dalam dunia kehidupan nyata peserta didik kita atau yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Kemudian peserta didik tentunya disesuaikan dengan perkembangan kemampuan kognitif maupun kejiwaan peserta didik. Nah, dalam sisi teknis kita tentunya memperhatikan bagaimana dia punya tata letak, kaidah bahasa, ilustrasi yang menarik, kemudian ilustrasi yang nanti disampaikan pada pengembangan materi ajar juga itu sifatnya mudah. Nah, ini dalam konteks pendidikan profesi guru, ketika kita mengembangkan materi ajar, ini ada beberapa indikator penilaiannya ya. Pertama ada keluasan materi, lalu kedalaman materinya. Materinya diukur pada sisi yang mana? Pada host dan advance materinya. Kecakupan materinya yang cukup komprehensif. Kemudian kemudahan untuk dipahami materi yang dikembangkan. Kemudian visualisasi dan ilustrasi cukup memudahkan untuk dipahami. Jangan malah sebaliknya menambah kebingungan. Lalu bahasa dan tata tulisnya yang lebih menarik. Tentunya ini bagian-bagian yang diperhatikan oleh Bapak Ibu, terutama yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru. Nah, format pengembangan materi ajar itu banyak Bapak Ibu ya. Nah, termasuk yang kita pelajari, kita dalami, format pengembangan itu cukup variatif. Secara umum terbagi atas 3 bagian penting, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan itu ada deskripsi singkat. Deskripsi singkatnya tentunya di sana ada apa informasi yang menjadi masalah dalam pengembangan materi ajar. Di sana ada peta konsep, kemudian ada relevansinya, lalu ada petunjuk belajar. Di kegiatan inti disebutkan apa capaian pembelajarannya, apa sub capaian pembelajarannya. Lalu itu kemudian ada uraian materi. Uraian materi kemudian ada tugas, lalu ada forum diskusi. Pada bagian penutup ada rangkuman, tes formatif,
daftar pustaka, tentunya karena ada tes formatif, kunci jawaban juga ada. Nah, di buku ini kami sudah menyiapkan salah satu buku atau salah satu modul ajar yang kita sudah kembangkan dalam konteks pengembangan bahan ajar berbasis masalah. Ini kita bisa akses secara online dan juga secara offline juga kita bisa. Nah, ini beberapa contoh buku materi modul yang sifatnya pengembangan. Ya, ini tips dan trik pengembangan bahan ajar berbasis masalah ini dikembangkan dalam konteks modul yang disiapkan oleh pendidikan profesi guru yang sangat terbatas informasinya dan waktunya, kemudian kita kembangkan menjadi bagian-bagian yang penting untuk memperjelas materi itu. Nah, ini ada beberapa format buku, saku digital berbasis Android juga ada, bisa diakses sebagainya. Nah, beberapa referensi yang kami gunakan ini cukup banyak ya. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka kita memahami bagaimana tips dan trik mengembangkan materi. Pada sesi video yang berikut, kami akan menjelaskan strukturnya dan menunjukkan contoh bagaimana pola penyusunan pengembangan materi ajar disertai contoh-contohnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa lagi pada video yang lain dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.